Audio Jungle. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai homeostatis. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai studi kasus yang akan kami berikan, maka saya mengajak teman-teman untuk kembali mengingat apa sih pengertian homeostatis itu. Nah, menurut Ardianti dan kawan-kawan tahun 2012, homeostatis merupakan suatu proses atau mekanisme yang ada di dalam tubuh yang berlangsung secara terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian mekanisme ini tentunya berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi, dan prosesnya itu biasanya terjadi secara alamiah apabila tubuh sedang mengalami stres. Nah, teman-teman boleh perhatikan gambar berikut. Homeostatis itu sangat berperan penting dalam keberlangsungan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika sel itu dapat bekerja dengan baik, maka sel-sel ini yang nantinya akan membentuk atau membangun berbagai sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sistem tubuh kita inilah yang nantinya akan memelihara homeostatis. Jadi, siklus ini itu berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh kita untuk mempertahankan kestabilan tubuh kita. Begitu. Nah, berikut ada 10 sistem di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada sistem sirkulasi darah, ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem urin, sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem imun, sistem saraf, endokrin, dan reproduksi. Nah, ini semua tentunya perlu mengalami suatu proses kestabilan di dalam tubuh kita. Kemudian ada 2 jenis homeostatis, ada yang psikologi dan ada yang fisiologi. Nah, yang fisiologi itu menurut Ardianti itu dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom. Sedangkan untuk yang psikologi itu berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental seseorang. Nah, biasanya prosesnya juga itu dapat dipengaruhi dari pengalaman hidup atau interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya sarankan kepada teman saya yang berikutnya. Sistem limbik adalah sistem yang berada di bagian tengah otak. Sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, talamus, dan amigdala. Keempatnya ini punya fungsinya masing-masing dan lebih spesifik. Bisa dilihat di PPT, tetapi secara keseluruhan fungsinya adalah untuk mengendalikan emosi seseorang. Sistem limbik ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena sistem limbik ini mengontrol perasaan yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan kita merasa sakit, kita merasa senang, kita merasa sedih, merasa lapar, itu semua diatur oleh sistem limbik kita. Mengapa? Karena sistem limbik ini juga mengatur hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saat kita merasakan sesuatu, ya kita merasakan itu karena sistem limbik kita sedang bekerja. Limbik ini adalah tempat pengambilan keputusan untuk segala sesuatu yang perlu mendasarkan emosi atau segala sesuatu yang didasari oleh perasaan. Kami menemukan satu jurnal yang berisi tentang penelitian sekelompok orang terhadap salah satu penderita tumor otak. Jadi ada anak berusia 7 tahun, dia menderita tumor otak sehingga saraf penglihatannya itu terjepit sehingga matanya jadi juling dan susah untuk melihat. Setelah diperiksa, ternyata dia juga mengalami disgrafia, yang artinya dia tidak bisa menulis dengan benar. Bukan berarti tidak bisa menulis sama sekali, tetapi tulisannya itu tidak rapi dan juga sulit untuk dibaca. Misalkan salah menulis dari B menjadi P, dari V menjadi U. Menurut jurnal yang kalian baca, biasanya orang-orang yang terkena penyakit tumor atau kanker mengalami stres yang berat. Tetapi berbeda dengan anak yang berumur 7 tahun ini. Dia selalu merasa ceria, dia selalu percaya diri, dia tidak pernah minder, dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Tidak mengalami ketakutan sama sekali. Para peneliti yang menuliskan jurnal ini mengatakan bahwa anak ini memiliki homeostasis psikologis yang baik. Mengapa? Karena dia bisa mengontrol emosinya dan tidak menjadi stres atau down.
Ternyata faktor yang paling penting di dalam pembentukan homeostasis psikologi seorang anak adalah pola asuh orang tuanya. Setelah diwawancara, orang tuanya berkata bahwa sejak kecil memang anak ini diajarkan untuk disiplin, untuk mandiri, dan tetap bersukacita. Pola asuh yang demikian membuat seorang anak ini walaupun dia menderita tumor di dalam tubuhnya, tetapi dia tetap bisa mengatur emosinya dengan baik dan dia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Sistem limbik anak ini memiliki memori yang baik terhadap orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Orang tua dan orang-orang di sekitarnya sering mengencourage dia sehingga dia tidak minder dan dia tidak merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Inilah yang membuat dia merasa percaya diri dan memiliki homeostasis psikologis yang baik karena sistem limbiknya merekam segala sesuatu yang baik yang terjadi kepada dia. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa si anak tersebut memiliki homeostasis psikologi yang baik, meskipun anak tersebut menderita penyakit yang kronis, tumor otak. Nah, kenapa demikian? Karena sistem limbik dari anak tersebut menerima banyak hal-hal positif dari lingkungan, dan pola asuh orang tua juga sangat mendukung untuk pertumbuhan si anak tersebut. Menurut Nurul DKK, manusia akan secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan sebagai proses pertukaran energi secara terus-menerus untuk memelihara homeodinamika. Nah, jadi sebenarnya homeodinamika ini apa? Nah, homeodinamika ini adalah proses pertukaran energi antara lingkungan dengan manusia. Nah, selain untuk penyesuaian diri, manusia juga harus mempertahankan kehidupannya. Dalam proses homeodinamika terdapat beberapa prinsip menurut Rogers. Yang pertama itu prinsip integral, yaitu prinsip utama di mana manusia dan lingkungan tidak dapat terpisahkan. Kemudian yang kedua prinsip resonansi. Nah, prinsip resonansi ini yaitu prinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi karena manusia itu memiliki pengalaman dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, prinsip helisi, yaitu prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung secara perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa homeostasis psikologis dapat dipengaruhi oleh pengalaman juga keadaan lingkungan kita. Contohnya seperti pola perilaku yang ada di sekitar kita, pola asuh orang tua, juga keadaan kultural di sekitar kita. Homeostasis psikologis ini juga merupakan salah satu bentuk dari integrasi antara ilmu biologi dengan ilmu psikologi. Jikalau dalam ilmu biologi kita mempelajari mengenai mekanisme sistem limbik dalam mengatur homeostasis psikologis kita, maka di dalam ilmu psikologi kita mempelajari mengenai berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi homeostasis psikologis kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita perlu memperhatikan tindakan dan kata-kata kita. Jangan sampai hal itu kemudian menjadi batu sandungan yang membuat orang lain down. Tapi selayaknya lah kita menjaganya sehingga boleh menjadi satu dorongan bagi orang lain untuk bertumbuh. Terlebih ketika kita menjadi seorang guru nantinya, sangat penting untuk memperhatikan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mengajar. Karena apa yang kita ajarkan akan sangat berpengaruh bagi cara pandang siswa. Contohnya ketika saya mengajar sebagai seorang guru matematika. Jikalau saya menerapkan konsep yang keras, menuntut siswa terlalu banyak dengan metode pembelajaran yang tidak menyenangkan, maka bisa jadi selanjutnya siswa saya akan terus memandang pelajaran matematika sebagai hal yang tidak menyenangkan. Tentu hal ini tidak menjadi hal yang mudah karena kita telah jatuh di dalam dosa. Namun kita perlu yakin dan percaya bahwa akan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita untuk saling mendukung satu sama lain.